Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua di channelnya Sunan Kalisaleh. Hari ini kita sedang jalan-jalan guys, mumpung anginnya tidak kenceng. Kita jalan-jalannya ke sawah-sawah. Nah, kalau di sini sawahnya masih asli ya guys. Nah, di sana gunung-gunung ya, nih gunung. Ada juga Ersa tuh lagi naik, jalannya ya agak rusak gitu. Nah, jadi saya dan istrinya saya itu di sini di kampung halamannya saya itu udaranya agak hangat guys. Kalau di kampungnya istrinya saya itu udaranya dingin. Nah, karena dingin itu anaknya saya ini jadi batuk-batuk selama 6 bulan itu, batuk nggak sembuh-sembuh guys. Selama 6 bulan batuk terus tidak sembuh-sembuh. Periksa ke puskesmas belum sembuh, periksa ke bidan belum sembuh, periksa ke dokter belum sembuh juga. Akhirnya dibawalah Ersa ke spesialis anak. Nah, setelah sampai di spesialis di Purbalingga, itu dokternya menyarankan untuk rawat inap. Tapi karena Esa belum punya BPJS dan aku juga dananya belum ada, jadi saya untuk rawat jalan saja. Dirawat jalan. Waktu di Purbalingga itu masuknya lumayan ketat guys, khusus rumah sakit ibu dan anak. Nah, tapi sampai di sana Bu Dokter mengidentifikasikan penyakitnya itu penyakit pneumonia ataupun radang paru-paru. Kalau bahasa umumnya itu paru-paru teles. Nah, paru-paru basah nang mari sekatan bae. Paru-paru basah guys, kayak ngoli ora temurun. Iya. Nah, krem. Selama 3 bulan itu Ersa Rawindra ini sakit paru-paru basah atau pneumonia. Batuknya nggak sembuh-sembuh kayak kalau dipakai apa namanya, kalau dipakai stop kontak stetoskop itu dia bunyi suaranya krok. Jadinya itu Ersa batuk pneumonia kata dokter. Nah, akhirnya karena pneumonia itu harus dirawat inap, harus terapi uap. Tapi karena Ersa nggak punya dana, akhirnya Ersa dirawat jalan saja. Saya beli alatnya seharga 500.000 guys. Nah, setelah alatnya datang, saya minta resep ke Bu Dokter. Alhamdulillah Bu Dokternya baik hati, suka banget sama anaknya saya. Katanya belum punya anak Bu Dokternya, jadi beliau suka banget sama si Ersa karena anaknya kayak orang Cina. Nggih, seperti itulah. Akhirnya kita beli, setelah dapat resep dari Bu Dokter, kita langsung menguapnya sendiri. Alhamdulillah selama 2 hari itu berarti diuapnya setiap sore ataupun malam. Alhamdulillah 2 hari Ersa sembuh sambil dibarengi dengan obat. Setelah diperiksa sudah tidak bunyi lagi suaranya, sudah ada tidak dahaknya. Awal-awalnya itu ketika diuap pertama kali di rumah sakitnya atau prakteknya di PKU Muhammadiyah itu langsung keluar semua guys, itunya dahak-dahaknya itu langsung keluar. Kamu sini aja wis. Dahaknya setelah sampai rumah itu dahaknya keluar. Alhamdulillah Ersa sudah sembuh sekarang setelah diuap. Jadi cuman habis mungkin 1 jutaan ya, mungkin alatnya 500.000 sama obat-obatnya itu
mungkin sekitar 500 ribuan, nggak sampai sih, nggak sampai 500 ribu. Periksa sama dokternya itu paling ya kalau di total sebulan sih mungkin 500 ribu, kalau jadi 1 juta lah. Kalau dibayangkan saja kalau kita rawat inap di rumah sakit khusus ibu dan anak, waduh pasti berat itu biayanya. Nggak pasti lebih dari 1 juta untuk biaya, bisa sampai lebih dari 1 juta guys kalau di rumah sakit, karena biaya inapnya itu yang mahal pasti. Radang paru-paru, padahal saya kira batuk biasa. Di situ saya mulai pikir-pikir ya, dalam waktu 5 menit ataupun 2 menit itu saya harus berpikir cepat guys, karena disuruh memilih untuk dirawat inap ataupun dirawat jalan. Kalau rawat inap uangnya saya belum ada guys. Bayangkan saja guys, kalau 1 hari itu hampir habis 1 juta guys, atau pengen saja 500 ribu guys, dikalikan 1 minggu, anggap saja 500 ribu ya, dikalikan seminggu itu 7 hari. Kata Bu Dokter itu minimal 1 minggu. Alhamdulillah setelah alat uapnya itu ataupun nebulizernya datang dan minta resep ke Bu Dokter, 2 hari sembuh guys, cepet banget. Alhamdulillah sekali, bersyukur Esa bisa sembuh lagi, sehat lagi, berkat doa teman-teman juga. Aduh, teman-teman banyak yang mendoakan, keluarga dari Facebook, dari apa. Oh ya guys, nggak ada donasi guys, nggak ada donasi, kita bayar sendiri ya, nggak apa-apa lah. Konon guys, namanya penyakit anak itu karena dari kesalahan orang tua guys. Ya kalau secara logika betul guys, namanya penyakit anak itu karena orang tua. Bagaimanapun juga kecerobohan orang tua itu menjadikan anak kita tidak sehat guys. Ya maaf guys, tadi ada kesalahan teknis sehingga tidak bisa merekam video sambil ngobrol tadi ya. Nah tadi dilanjut dari cerita yang terakhir tadi, bahwa penyakit anak itu bisa saja dikarenakan oleh ain ataupun hasutnya setan, karena anak itu tidak memiliki dosa. Nah sehingga ketika ada setan yang kalau kita berbicara ataupun mengagumi anak kita tanpa mengucapkan nama Allah, kalimat Allah, maka setan itu akan ikut-ikutan membuat penyakit untuk anak kita. Misalkan kalau kita mengagumi dia ganteng, nah makanya akan terjadi gatal-gatal dan sebagainya karena setan ikut berkecimpung di situ. Nah, dilanjut ke cerita tentang sakitnya anak saya. Jadi singkat cerita itu anak saya batuk 3 bulan. Batuk 3 bulan sudah diperiksakan kemana-mana, ke puskesmas, ke bidan, ke dokter umum. Ke dokter umum sempat hampir sembuh, tapi akhirnya batuk lagi, sehingga saya membawanya ke spesialis anak di Purbalingga. Nah, di spesialis anak itu disarankan untuk rawat inap selama minimal itu 1 minggu. Tetapi karena kami keluarga kecil, keluarga baru yang tidak belum memiliki dana banyak, sehingga saya meminta untuk rawat jalan saja dulu. Dirawat jalan karena harus dirawat inap itu harus diuap guys, diuap, diterapi uap minimal 1 minggu katanya. Nah saya minta untuk terapi uap mandiri bisa apa tinggal, tapi kata dokternya tidak bisa, sehingga saya minta itunya saja obat batuk. Nah singkat cerita saya pulang diberi resep obat batuk, diberi obat sambil saya memesan alat nebulizer ataupun alat untuk uapnya. Nah sambil terapi sendiri di rumah. Nah di rumah itu anaknya saya itu diterapi air hangat berendam, terusan terapi berjemur, lalu terapi uapnya dijalankan. Nah setelah alatnya datang, saya dan istri saya
datang ke PKU Muhammadiyah. Alhamdulillah saya dilayani dengan baik, dokternya sangat suka dengan anak saya sehingga perawatnya juga ramah-ramah. Nah setelah itu di PKU Muhammadiyah itu sempat diuap satu kali, sampai rumah itu batuknya, dahaknya keluar semua guys, langsung keluar kayak muntah, tapi itu muntah dahaknya keluar. Nah setelah dilakukan terapi itu 2 hari sembuh guys. Jadi kami melakukan beberapa terapi, yaitu yang pertama terapi berjemur. Setelah berjemur saya terapi mandi air hangat, lalu yang terakhir maghrib itu terapi uap. Alhamdulillah 2 hari sudah sembuh guys. Nah seperti itu. Jadi pengalaman kami seperti itu. Barangkali ada yang kurang jelas, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya guys. Atau nanti sambil saya nanti setelah ini saya akan memberikan video-video terkait anaknya saya melakukan terapi itu sampai sembuh. Alhamdulillah guys, berkat doanya teman-teman dan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketutupan orang. Ora, wis lagi metu. Sampai kita anu mbak kowe perutnya. Buat anu sampun dilain ben anu ben tertarik. Nah, kita lah. Iya. Panasan. Nggih. Sa? Arep metu mbele. Malah kesedot. Bisa serut maning ah. Ria. Menang lagi di video kan ayo. Hidup. Apa ke ya mak? Apa ke bisa anteng banget ya? Anteng banget. Hop hop hop.